Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil. Selamat siang, Mbah. Selamat siang, Mbak. Kita jumpa lagi di channel Mbah Kendil Jopo Montro. Ya. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari salah satu teman kita. Jadi sebelumnya kami membuatkan video ini untuk menuruti permintaan kalian. Jadi ada pertanyaan dari teman, kita jawab melalui video supaya kita semua Transparan, Mbak. Ya, transparan, kemudian bisa dipelajari oleh banyak orang. Gitu. Jadi kita tidak perlu menjawab pertanyaan yang sama, seperti itu. Betul. Dan kita membuatkan video atau menuruti permintaan kalian seperti ini tanpa meminta imbalan yang berupa biaya, uang, dan lain sebagainya. Jadi niat kita membuat video seperti ini adalah untuk membantu. Contohnya saja seperti Mbah Kendil ini sudah menjadi paranormal sejak tahun 1990, Bang ya. Sejak tahun 90 itu berpuluh-puluh tahun tapi tetap tidak punya apa-apa, Bang ya. Padahal waktu itu pasiennya itu sehari bisa mencapai 100 pemirsa. Kenapa kok nggak punya apa-apa? Karena memang itu sudah jadi sumpahnya Mbah Kendil, patokannya Mbah Kendil bahwa untuk membantu orang, terutama untuk melewati jalur paranormal, itu tujuannya hanya untuk membantu, bukan untuk menjadi sukses atau menjadi mata pencarian, Bang ya. Iya. Mbah Kendil misalkan bisa membuat rumah, terus bisa memiliki barang-barang yang layak, itu bukan itu bukan dari paranormal tapi dari bisnis berdagang jamu, Bang ya, atau pertabiban. Ya. Nah, jadi jangan salah paham teman-teman, jangan dikira kita membuat video ini supaya tenar, supaya mendapat pasien. Tidak, jadi memang banyak beberapa orang yang ingin datang ke sini, tapi kita membendung bukan karena kami tidak mau ditemui. Kami juga senang, Bang, kalau misalkan seduluran, tambah teman, itu senang. Tapi kami hanya untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi nanti jangan dikira kita membuat video seperti ini biar pasiennya banyak, biar dapat uang banyak, itu salah. Kalau kita mau mencari rezeki, kita lewat jalur yang lain, Bang. Masih banyak lagi pekerjaan. Masih banyak lagi pekerjaan yang bisa mendatangkan pundi-pundi rezeki. Ya, dan Tuhan itu tidak diam. Jadi jangankan kita, semut saja, tekek, cecak diberi makan. Ya, kita membuat video ini hanya untuk membantu dan berbagi pengalamannya Mbah Kendil yang sudah dilalui. Ya, yang jelas begini, Mbak, dunia paranormal, dunia sesepuh, dunia kawruh itu kan pernah saya lewati. Pernah saya pelajari sejak kecil. Di mana saya sudah tua, saya berhenti untuk aktivitas di bidang pasien gitu loh. Dulunya sudah capek urusan pasien, menjadi sosok paranormal juga banyak pasien, menjadi sosok tabib itu juga banyak yang datang. Tiap hari saja lebih dari 20 kalau saya pada saya jadi tabib. Saya menjadi tabib itu pertama kali adalah di desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Jadi semua orang tahu bahwa nama saya di situ bukan Mbah Kendil, Pak Bintoro ya. Terus kemudian di situ ada orang sembuh, itu bukan karena jamu, karena air putih. Orangnya sudah opname di DKT sekitar 18 hari, keadaan koma, terus minta jamu, karena saya kasih jamu saya nggak bisa karena orang itu sudah nggak bisa dikasih makan. Jadi air saja sudah diminum. Saya kasihkan air putih, terus kemudian diminumkan ke pasien itu sore minum, paginya langsung bisa jalan, bisa nyapu. Padahal itu keadaan sekarat, Bang ya. Ajaib. Di Tulungagung geger. Kemudian saya pada saat buka toko di pasar Karangtalun, ke pasar Kalidawir, jam 6 dia datang satu mobil. Rame di pasar itu, rame membicarakan tentang saya dan tidak tahu namanya saya, malah saya dikatakan katanya seperti orang Bangladesh itu. Itu bapak jamu yang seperti orang Bangladesh itu loh, itu rame sekali. Kemudian di pasar ada orang tahu, terus kemudian saya kontrak ke rumah kontrakan itu, menyatakan bahwa saya dinanti di kios. Banyak orang, langsung saya ke kios. Terus dia bilang bahwa kemarin gitu Pak, dari rumah sakit yang sudah koma sama pesamer beri air putih, langsung paginya atau langsung 3 jam langsung bisa jalan, bisa duduk gitu. Terus kemudian saya di pasar Rame itu
disiarkan, dinamakan. Sekarang ini bapaknya yang baku jamu saya ganti nama Mbah Kendil, Mbah Joko Kendil, itu beredar sampai di kota-kota Tulungagung. Itu terkenal sekali, bahkan di Banyuwangi itu juga terkenal nama Mbah Kendil. Malah di sana juga namanya Mbah Kendil Joko Montro di kota Banyuwangi, di Gerajakan Banyuwangi. Jadi saya pada saat itu praktek di Gerajakan Banyuwangi. Itu pun nama Mbah Kendil tetap tidak asing lagi. Jadi Mbah Kendil bukan nama palsu, nama buatan, nama apa-apa, enggak. Itu memang pemberian dari orang-orang yang berhasil. Dari situ maka hal ini untuk mengklarifikasikan bahwa kami usaha, apa yang saya ucapkan itu jangan sampai nyimpang. Apa yang saya ucapkan itu adalah apa yang saya lakukan. Dan bisa dibuktikan, Bang. Ya, tentang tanah kuburan juga demikian. Itu juga pengalaman dari saya. Jadi misalkan orang-orang lain tidak cocok, tidak setuju atau tidak percaya, itu kan urusan Anda semua. Itu hak saya. Itu saya mencurahkan apa yang saya lakukan, saya masukkan kepada HP, kepada YouTube gitu. Bukan pengalaman dari orang, itu pengalaman yang saya lakukan. Adapun pengalaman saya itu salah, ya itu nggak masalah. Salah nggak usah dipakai itu. Itu pengalaman yang saya lakukan. Saya mempelajari ternyata tanah kuburan, tanah makam itu wingit. Tanah kuburan itu wingit. Buktinya di masyarakat saja, misalkan dikasih tanah kuburan sak truk, nggak mau. Nggak mau, Mbah. Ya enggak. Buktinya tanah kuburan wingit itu misalkan jangankan sak truk, hanya satu jumput saja dikasih kan nggak mau. Berarti dia takut masyarakat itu sama tanah kuburan. Ya bagi yang orang nggak takut ya nggak apa-apa, silakan ambil tanah kuburan dimasukkan di tanah sendiri gitu. Misalkan saya nggak percaya tanah kuburan, ya dicoba saja, ambil gentengnya apa kerikilnya diletakkan di rumahnya sendiri, terus dipelajari setelah meletakkan tanah itu jarak 3 bulan yang 3 tahun bagaimana gitu. Dan kita itu kalau itu nggak percaya kita hipotesa. Dari percobaan itu jangan sampai menentang arus. Jadi misalnya saya nggak percaya dengan tanah kuburan, saya lakukan itu. Tanah saya ambil, saya masukkan ke dalam rumah saya. 3 bulan sampai 3 tahun bagaimana? Kalau 3 tahun tidak ada apa-apanya, baru kita komentar. Wah, tanah kuburan tidak ada apa-apanya, tidak ada wingitnya, tidak ada angkernya gitu. Jadi kita harus membuktikan sendiri. Dan saya juga demikian, dulu juga nggak percaya. Saya buktikan. Ternyata tanah kuburan tidak sembarangan gitu loh. Tanah kuburan penuh dengan mistik yang tinggi. Buktinya orang-orang saja pulang dari kuburan, pulang dari makam, ziarah itu kan mesti bersih-bersih, wudhu, bersih-bersih tangan, cuci tangan, Mbak. Nah, cuci tangan artinya nggak mau ketempelan tanah kuburan, nggak mau ketempelan dengan astral-astral yang ada di dalam kuburan gitu loh, Mbak. Jadi kita bicara kuburan itu kalau terlalu dalam nanti malah kurang baik karena dianggap sirik. Nah, jadi kita tidak tahu menahu atau kita tidak mengurus tentang sirik, kita menilai hanya kegaiban tanah kuburan. Bukan kita itu percaya dengan tanah kuburan. Kita kan mempelajari, membedakan tanah biasa dengan tanah kuburan gitu loh. Ya, kemudian untuk apa itu kegayuan atau untuk cita-cita atau untuk permintaan atau untuk usaha, tidak harus rumah kuburan gitu loh. Kita punya masalah, itu langsung sambat karo sing kuwasa, sambat Gusti Allah saja, tapi tidak semua orang minta kepada Allah kan tidak berhasil. Misalkan saya minta kepada Allah, apa pasti berhasil? Kan belum tentu. Jadi semua permintaan kita minta kepada Allah itu belum tentu dikhasilkan. Kita sebagai hamba harus sadar gitu. Kalau kita minta kepada Allah itu tidak semua permintaan kita dikabulkan. Kadang dikabulkan, kadang tidak. Kenapa tidak dikabulkan? Berarti yang salah, yang kotor adalah kita. Jangan nyalahne sing gawe urip. Jadi kita harus benar-benar sadar, kita kalau punya apa itu tujuan, punya permintaan kepada Allah, itu tidak boleh dipastikan berhasil. Karena sing wae iki duwe hak, tak wae ora urusku gitu lho. Kita hanya bisa minta kok. Misalnya begini, misalkan saya sekolah di SD, terus maksud saya sekolah itu segera diangkat oleh pemerintah. Tapi kan tergantung pemerintah. Tak angkat orang urusanku, pemerintah kan ngono, Mbak. Jadi kita tidak boleh apa itu nyeneni negara, ndak oleh kita ngatur negara, ndak oleh kita ngoreksi negara, ndak oleh kita nekan-nekan negara. Keputusan itu diangkat pegawai negeri ora urusannya negara. Kan sudah diprediksi, sudah dipelajari oleh negara. Negara kita misalkan wong sekuan koken piye. Wong sekuan iki lek kesuwen misalkan 30 tahun iki wong nasibe kok piye kan sudah diurusi sendiri. Tuhan juga demikian. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan berhasil dan tidak itu urusannya dia. Kita tidak boleh menekan kita tidak boleh memaksa kehendak Allah gitu. Allah tidak boleh diatur, justru kita yang diatur oleh Allah gitu.
Jadi saya ulangi lagi bahwa semua usaha, semua doa, kita tidak boleh meyakinkan atau tidak boleh memastikan berhasil. Kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Jangankan kita manusia biasa, walaupun nabi wali saja minta belum tentu dikabulkan loh itu. Banyak para nabi-nabi yang sakit parah, tapi kan tidak kunjung sembuh. Nah, makanya itu sebagai gambaran bahwa permintaan manusia walaupun orang baik, orang pintar, orang andal, orang ampuh, belum tentu Allah mengizinkan atau meridhoi gitu. Ini saya ulangi lagi, kapasitas saya, ilmu saya itu tidak ada apa-apanya pemirsa. Saya sendiri yang nglakoni ngene iki, rumangsa ora duwe ilmu gitu, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa. Saya seperti Anda semua. Saya bisa makan, bisa minum, bisa pilek, bisa watuk, bisa sakit, bisa ngantuk, bisa bermimpi, sama seperti Anda semua gitu loh. Jangan menganggap terus postur saya pakai belangkon, pakai jubah, dianggap orang pinter, dianggap orang banyak ilmu. Jangan itu. Ini kan ragam budaya akan ditonton oleh YouTube biar kelihatan itu orang kejawen, orang yang menghormati dengan budaya gitu. Kalau nanti misalkan saya pakai busana seperti busana tukang ngerok, dangdut, terus katoke bolong kabeh, rambutnya guwimbal, terus ditato-tato, apa pantas kita sebagai sesepuh terus akhirnya pakaiannya digrembel terus tangannya ditato-tato. Nah, makanya kita pakai ini bukan merupakan kita merasa pinter, merasa sok pinter, sok pinter didukun, bukan. Kita sebagai apa itu sesepuh, kita sopan lah, berpakaian sopan, kita mencintai tradisi orang-orang Jawa dulu gitu. Maksud saya begitu gitu loh. Apalagi saya seorang dalang. Kenapa dalang pakai belangkon kok malu gitu? Kan banyak toh, Yogo dalang saja nggak mau pakai belangkon, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Padahal ada orang yang ke Arab Saudi kan pakai belangkon semua itu, satu rombongan itu maju itu dia baik karena menunjukkan bahwa identitas orang Jawa seperti ini. Itu perlu dihormati, membawa khas Indonesia gitu loh, Mbak. Ya, kita langsung ke pertanyaan, Bang Nggih. Jadi ini ada pertanyaan dari teman kita, Mbah. Sebelumnya mau saya jelaskan teman-teman. Jadi kita menjawab pertanyaan seperti ini tidak menyebut nama, tidak menyebut alamat. Kita hanya membahas tentang permasalahan atau pembahasan dari pertanyaan orang tersebut, Mbak Nggih. Dengan tujuan yaitu menjaga privasi. Jadi kita melindungi teman-teman yang bertanya karena itu juga untuk menjaga nama baik, Mbak Nggih. Betul. Kan nggak mungkin kalau misalkan masalah keluarga terus diumbar-umbar ke media sosial, kan nggak mungkin. Iya, jadi kita akan menjawab inti dari permasalahannya saja. Tentang alamat orangnya siapa, terus kepentingan siapa, itu nggak perlu kita buka di sini, kan privasi keluarga, privasi pribadi. Jadi kita yang kita iklarkan adalah permasalahan saja, kan permasalahan satu orang itu bisa sama toh. Kadang-kadang sama dengan permasalahan orang lain. Jadi kita menjawab satu orang itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan orang yang tujuan sama gitu. Tapi kalau kita nanti sebut namanya, itu kan malu orangnya, malu dan harga dirinya jatuh nanti. Maka kita tidak sebut namanya siapa. Terus rumahnya mana nggak perlu, masalahnya saja yang kita angkat itu, Mbak. Ya, ini pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan keluarga, Mbak. Bagaimana caranya agar pasangan, kita sebut saja pasangan kita, itu diguna-guna dengan orang lain, Mbak. Jadi biar dia bisa kembali lagi, itu bagaimana caranya. Ini sesuai pengalaman yang Mbah Kendil miliki. Permasalahan begini, Mbak. Rezeki, jodoh, pati, wahyu. Saya ulangi, rezeki, jodoh, mati, wahyu. Itu adalah hak kuasa Allah. Jadi rahasia Allah. Jadi kita tidak boleh ngotak-ngatik urusan ini. Tapi namanya manusia, kita berusaha kan boleh. Kita usaha untuk kita bisa tentram, kita bisa senang, kita bisa tentram dalam satu keluarga, itu kita berusaha maksimal itu boleh, Mbak. Sehingga misalkan ada masalah keluarga ya, kita pakai doa, kita minta tolong kepada orang yang lebih ngerti, itu nggak salah. Tapi ingat bahwa usaha kita itu ditentukan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh nyetempel harus berhasil. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa kehidupan manusia semuanya itu sudah ada kodrat irodat. Jadi kehidupan manusia sudah tertulis, tersurat dan tersirat, sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau misalkan kita usaha punya istri saja, istrinya misal selingkuh, terus kemudian kita usaha bagaimana agar istri itu nanti bisa saya kuasai. Itu kan karepe wong.
Tapi lek karepe sing kuwasa dudu jodhone, akhir-akhir kok sing kuwasa dipisah nih, ditemokne orang lain, dinikahkan orang lain, dimiliki orang lain, itu kan karena dari perjalanan kodrat. Jadi kita nggak tahu ini istri saya ini kodratnya ini sampai mati nanti istri saya jadi istri saya atau tidak, kita nggak tahu, Mbak. Yang itu adalah Allah saja. Jadi kita hidup seperti ini, mati kita itu kan nggak tahu kapan. Jadi kita berumah tangga dengan baik-baik, terus besoknya kita cerai, kita juga nggak tahu. Jadi hidup berpasang-pasangan, pisah dan bersatu itu yang menentukan adalah Allah. Jadi yang penting kita usaha. Itu kan masalahnya kan kalau punya urusan keluarga kan susah, Mbak. Jadi yang kita atasi adalah bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Misalkan kita mengejar istrinya di bawah orang, kemudian sampai gagal, berarti itu bukan jodohmu, bukan jodohku. Kamu nanti akan dipilihkan orang yang lebih baik lagi, gitu loh. Tuhan itu tidak akan salah. Tuhan itu tidak akan salah melakukan perbuatan apapun. Pasti benar Tuhan itu. Jadi kadang-kadang manusia itu kan marah loh. Tarik bangi gatiar bojo, belanjane bendino, aku rasa selingkuh, bojoku mati gowo wong, Gusti Allah ora adil. Itu salah. Mungkin di balik itu ada rahasia bahwa kamu akan diberikan istri yang lebih baik lagi, gitu loh. Dan untuk istri yang selingkuh itu sosok oknum, dia punya cerita yang akan sengsara gitu loh, nanti punya kehidupan yang lebih susah dan lebih susah lagi. Itu sudah hidup kodratnya dia gitu loh. Jadi ya, saya ulangi lagi bahwa permasalahan tidak harus selesai karena pasti ada surat-surat atau cerita-cerita atau kursa-kursa yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Nanti yang menjadi permasalahan bahwa kita memberikan sebuah pengalaman, bukan memberikan sebuah kepastian. Kita memberikan pengalaman, barangkali pengalaman nanti ada manfaatnya. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipakai orang banyak dan menguntungkan. Dan tidak saling merugikan. Saya dimintai tolong ya ndak merasa terganggu, yang minta tolong ya ndak merasa rugi gitu loh. Jadi kita sama-sama menolong karena hidup di dunia itu harus tolong menolong, Mbak. Kita tidak bisa hidup sendiri. Apapun bentuknya, kita bermasyarakat saja itu nggak bisa kita itu. Misalkan kita sukses, kita kaya, terus kita nggak serawong tetonggo, mau ngumpuli tonggo, itu salah. Kalau ada apa-apa kita repot sendiri gitu loh. Maka ini akan saya buatkan video sebagai contoh, tapi maaf, ini hanya sebuah lambang atau sebuah usaha saja. Karena saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan aulia, dan saya bukan kiai, dan saya bukan orang pintar. Saya hanya orang biasa, penduduk biasa, menungso sawantah, wong sudro sempali, loro saudon telu saurupan kiri baliluan pidak bedaraan, ibarat Quran itu yang ansor. Saya ulang lagi, jangan sampai melihat saya dengan berpakaian saya saya dianggap orang pintar gitu. Itu salah itu. Saya itu orang budaya, saya itu jalang, saya itu seniman. Jadi pakaian seperti ini hanya menghargai budaya saja, Mbak. Jadi nggak ada unsur pamer, ini nggak itu. Ya ketepatan saya seorang budayawan sehingga saya pakai raba-raba yang pas kanggone opo sing tak agem. Pemirsa, ada request dari teman, tidak saya sebutkan namanya, punya masalah, yaitu permasalahan keluarga. Istrinya meninggalkan rumah gitu saja, Mbak ya, dan ingin bagaimana bisa kembali gitu. Kalau nanti kita dikasih cara seperti ini gagal terjadi perceraian, berarti dalane uripe sampean kudu nglakoni dadi duda gitu. Jadi dadi duda jangan malu, jangan marah, wong iki kodrat tulisane Gusti Allah kok. Kita sadar mau nglakoni urip niku. Adiling lelakon bareng kang sinandangan. Saya ulang lagi, adiling lelakon bareng kang sinandangan. Adile lakone awake dhewe bareng karo sing dilakoni awake dhewe gitu lho. Lek ora dilakoni awake dhewe jenenge malah ora adil, mau lakoni awake dhewe kok gak nglakoni. Nah, ini dari kosakata Jawa. Nanti saya bikin contoh. Bikin contoh, misalkan berwudu dulu, Mas. Jadi kita berwudu dulu agar tujuan kita itu bersih itu. Misalkan tadi berbuat jahat, tadi berbuat apa dosa, kita batasi dengan berwudu dulu, menyucikan diri secara fisik atau lahir gitu ya. Terus setelah berwudu, kemudian sejenak dia merenungkan, tawaduk, merendahkan
di hadapan Allah. Ya Allah, saya hamba-Mu yang paling bodoh dan paling miskin dan paling sengsara. Saya adalah hamba-Mu yang tidak punya kelebihan apa-apa. Ya Allah, saya memohon semoga istri saya yang dilupakan, istri saya yang diganggu oleh jin, istri saya yang diguna-guna, semoga cepat kembali atas ridha-Mu ya Allah. Apabila istri saya lupa, ingatkan. Apabila istri saya pergi, pulangkan. Apabila istri saya digoda orang, pisahkan. Untuk kembali ke pangkuan saya ini, tangannya gini, pangkuan saya ini, ya Allah. Kembalikan ke tangan saya, ke pangkuan saya ini, ya Allah. Tangannya ngeten, ke pangkuan sini, ya Allah. Kan tahu dundungannya kan ngeten, ya Allah. Pulangkan istri saya, ya Allah. Kasihanilah hamba-Mu ini, ya Allah. Tidak ada yang kusembah, tidak ada yang ku minta pertolongan kecuali hanya Engkau ya Allah yang maha kuasa dan maha agung, maha yang bisa menciptakan jagat raya ini. Kembalikan istri saya ke pangkuan saya ini, merenungkan artinya merenungkan orang maca mantra japa, merenungkan ya Allah, karo merendahkan diri, karo nelongso. Karena kita nelongso nanti Gusti Allah kan mesani. Syukur bagi bisa menang ya Allah. Lakukan saya kok seperti ini ya Allah. Minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh. Syukur bagi bisa menangis secara batin. Dia nangis nggak nangis-nangisan, nggak nangis tenanan. Ya Allah. Kalau kita sudah menelongso, baru kita terpatrap usaha mbok bono dalan iki engko karo sing kuwasa duweki keberhasilan. Sebab Gusti Allah iki nulungi gawe dalan. Enggak mungkin mak celorot Gusti Allah to. Menungso kowe tak wae iki hasil kowe gak. Gusti Allah ki ora berbentuk. Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berbobot, tidak beranak, tidak beristri, tidak berupa, tidak berwajah. Jadi kita nggak bisa Gusti Allah mak suruh tekan ngarepe awake dhewe. Kita hanya bisa merasakan dengan cahayanya gitu loh. Bisa merasakan bahwa kita seperti dilindungi, itu kan bisa dirasakan di dalam hati. Kemudian setelah kita merenungkan itu, meditasi atau ngeposting pikiran, utawa kasa memusatkan dalam satu pikiran, menang merem, wis tumakninah, wis rumangsa wis pas, wis rampung, baru ambil spidol seperti ini. Nah, ini ya Allah, saya punya niat semoga Allah ngijabahi ya. Tentu kita sebut nama Allah dulu. Jadi kita sampai Gusti Allah kan sebut nama Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini, akan saya gambarkan, akan saya lambangkan. Jadi mantra jaba niku sarana, bukan sesuatu sing andalan. Karena mantra jaba adalah gaweane menungso. Tapi keberhasilan atau perwujudan itu dari kehendak Allah gitu loh ya. Jadi seperti ini, spidol di bawah, syukur tapi spidol yang besar itu ya, enggak gampang luntur gitu loh. Usahakan jangan sampai gampang luntur karena nanti akan dimasukkan ke air gitu. Nah, kemudian bahwa orang mandi itu dari ucapan, Mbak. Iya, sama niatnya, Bang ya. Bejo cilaka mulya sengsara sangka ucape dhewe, wong bejo sangka ucape dhewe, wong sengsara wong cilaka ya sangka ucape dhewe sing salah. Maka kita minta kekuatan daripada mulut kita atau laduni kita atau sabdo kita. Caranya bagaimana? Setelah diam itu nih, jemburan ini masukkan kepada cetak atas. Nah. Ikar baca ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sholawat sebanyak 7 kali boleh, 41 juga boleh, 3 kali juga boleh. Setelah itu, setelah dibaca Allahumma sholli ala Muhammad di dalam hati loh Mas ya. Di dalamnya. Pada saat sampai ngusir itu bayangnya wajah bojone jenengan. Bayangnya bojone jenengan iki rukun, seneng, harus sampean bayang nih. Nah, putar ke kanan itu. Nah, seperti ini hasil air liur tadi kan ini. Berapa kali bah itu? Nah, terserah pokoknya dikeliling ini. Nah, nanti kan tidak seperti ini, tidak lama seperti ini kan telos nanti. Biar garing, garing nanti dibisi benda bisa nempel itu ya. Nah, ini yang di tempat tapi tangan kiwa gitu. Tangan kiri. Ini tangan. Tapi ini tangan kiwa, tangan ini nulisnya kan angel nih. Susah, nah, susah. Makanya yang tangan pegang spidolnya, kemudian yang tangan kiwa ini adalah merupakan apa
media yang ditulis. Ini saja sudah lambang bagus pemirsa. Ini kan tangan 5 itu. Sholat juga 5 waktu, Pancasila juga 5, itu 5 itu sudah bagus. Kemudian kita menulis, misalkan yang punya masalah saya tulis ini ya. Nama saya Pak Bintoro aslinya ya. Bintoro. Ini kena nggak, Mbak? Jelas sekali, Mbak. Jelas. Bintoro ya. Terus misalkan istri saya, misalkan ini ya, saya tulis Lulu gitu saja ya. Ini misalkan Lulu. Kena nggak, Mbak? Pak, tolong, Mbak. Ya, jelas, Mbak. Nggak, beberapa saat biar jelas ya. Ini nama saya, yang saya yang susah, saya yang punya masalah. Terus kemudian istri saya yang pergi dari rumah, namanya Lulu. Ya ini sebagai perumpamaan. Contoh ya. Setelah itu sampean kurung ini. Jadi dalam pengurungan itu penting. Sama harus fokus. Ya. Tak kurung ora sobah, ora iso pola. Sapa sing nggodha marang bojoku lebur luluh tanpa dadi. Sapa sing ganggu gawe karo bojoku bakal dilaknat dening Allah. Sapa sing ganggu marang bojoku bakal dilaknat oleh Allah. Sapa sing rebut bojoku bakal dipisani dening Allah. Kapindho dening Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun niku Pak mantrane. Nggih. Niki boten kula ulang lagi, karena ini nyandak nang nama Nabi, boten kena ngidolanan. Pisan mawon nggih, kan ini ten YouTube saged ulang-ulang nggih. Kita ndak boleh bermain, Mbak. Nama Allah, takbir, sholawat itu tidak boleh main-main. Nanti suatu saat kita bikin YouTube, kenapa saya selalu pakai sholawat? Itu banyak yang bertanya pemirsa. Nanti saya jawab, kenapa selalu bersolawat? Saya mengumandangkan sholawat di mana-mana, mengumandangkan sholawat di kubur-kubur. Itu ada ceritanya pemirsa. Cerita yang tidak saya buat-buat, nyata asli gitu loh. Ya. Kemudian saya kurung itu, Anda membayangkan bahwa istri Anda tamen taleni. Saya melindungi, tidak akan istri Anda itu pergi lagi. Kalau misalkan pada saat hari ini masih diregem orang, masih dikuasai orang, masih selingkuh dengan orang, gitu. Ini sampai rebut dengan kekuatan tali. Tali rasa ning tali. Gitu. Nah, ini parahnya nengen ya pemirsa ya. Ini dengan membatin syukur bagi membayangkan istrinya pulang dan sampean guru tidak akan mengulangi lagi. Nah, rampung baca nama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dari sayyidina Muhammad ya ini ya. Nah, ini 3 kali pemirsa ya. Nah, kemudian 2 kan 3 masuk ini. Nah, 3 masuk. Dan kemudian sama gegem ini. Berarti menang sejenak, merenungkan, bayangkan seandai kata istrimu tiba-tiba pulang, terus menangis, menyesali atas perbuatannya. Nah, itu membayangkan, halusinasi. Jadi keberhasilan perwujudan itu berasal dari halusinasi. Kalau halusinasi kita itu jelas dan Allah meridhoi, Allah juga menyembuhkan, khoblun Allah dan khoblun anas, maka ini akan terkabulkan. Karena Allah itu di mana-mana, Mbak. Mbak. Enggak di atas, enggak di bawah, dimanapun rongga-rongga Allah ada di situ. Mbak, kamu dimanapun kamu dilihat oleh Allah. Makanya Allah bisa membaca batinmu gitu. Nah, setelah ini, ya ini selama 7 hari, 7 hari 7 malam. Jangan sampai hilang tulisan ini. Jadi ya, kita pakai yang permanen, Bang. Makanya spidolnya harus yang tidak gampang luntur. Terus kita, misalkan luntur, kita boleh diulangi lagi gini ya. Tulisannya dipertebal lagi kalau luntur. Kalau tapi luntur, tetap yang di situ jangan sampai dihapus, jangan bikin lagi, ini saja. Kalau luntur bukan lagi ya, ini. Kalau nanti kita pergi ke toko kemana, kita akan sembunyikan tangannya, nggak ditutup-tutupin kan kita rahasiakan. Syukur bagi pada patrap itu, pada kita itu kita tidak terlalu banyak
berkeluar rumah gitu. Kalau keluar rumah nggak apa-apa, yang penting ini jangan dinampakkan orang. Karena sesuatu permintaan kalau dipamer-pamerkan orang itu akan lebih cemar atau tidak akan berhasil. Tambah gitu ya. Harus ini urusannya bukan antaranya kubinan minanas, inna minallah dan minanas. Urusannya kita sama Allah. Tadi qoblu minallah dan qoblu minanas gitu ya. Setelah ini saya genggam ya. Ini kita masukkan bak mandi itu. Jeding, bahasa Jawa jeding. Sebenarnya kalau pakai bak atom tidak bagus. Karena bak atom nanti kan kita buang airnya. Jadi yang permanen, jadi dibujuk kan milik yang permanen. Jadi nanti bak kita lebak nanti kan kita apa lambangnya kan lambang dibuang lagi nanti. Jangan sampai di ember atau di mana-mana. Jadi yang bak yang permanen gitu. Yang di kamar mandi itu yang buat mandi, Mbak. Tadi kan Mbak, kamar mandi kita kan rusak. Gitu. Jadi nanti kita gambarkan di bak. Kita wakilkan di bak. Jadi yang paling bagus nanti di jeding. Setelah itu ya ini patrat ini lakukan Anda malam cukup bagi sebelum jam 12. Jadi setiap jam 12 malam ya, atau jam 2 malam ya, jadi sampai ambil jam 12 jam 2 terus kasarnya jam 2 jadi jam 2 terus aja mulai malih sesuk jam 1 sampai jam 11 sampai jam 8 sampai jam 3 malam jangan sampean waktunya longgarnya jam 12 di jam 12 longgarnya misalkan jam 2 malam di jam 2 malam gitu ya. Jadi jangan siang malam ya. Karena tumurune wahyu saja itu malam, Mbak. Lailatul Qadar itu ternyata juga malam. Gaib-gaib itu juga malam hadirnya. Jadi kita larinya untuk terapi atau ritual dengan waktu malam. Ya jelas sekarang tulisan seperti ini ya. Nah, misal ada pertanyaan bagaimana Mbak kalau dikasih minyak wangi boleh, tapi kisah minyak wangi jangan tulisannya blobor, yang lain saja atau sini itu boleh. Harus ada minyak wangi bisa dimasukkan dalam hati baunya itu ya. Ini sudah selesai, maka kita tunjukkan caranya ke bak mandi nanti ya. Mari Mbak dulu kita tunjukkan. Maaf pemirsa, kami 2 bulan ini ya selama kita di YouTube kita tidak pernah ngurusi rumah. Jadi sampai rusak rumah rusak, kita nggak bisa nyerbis gitu, membenahi karena kita kelihatannya kan banyak channel kita pemirsa ya. Yang pertama yang namanya Pandeleng atau Siar, yang kedua Teja Karya, yang ketiga adalah Mbak Gendir Jombo Montro ya Mbak ya. Terus yang keempat ini ada lagi khusus drama. Sebenarnya ada yang pesan pada saya Mbak buat dibikin hiburan seperti drama-drama. Tapi Mbak Kendil harus main gitu. Permintaannya dia, saya harus main walaupun sebentar Mbak. Jadi dari teman-teman saya, penggemar saya itu minta saya main gitu. Saya bikin film di YouTube di channelnya Dharma Film. Itu dengan Anda semua bila kangen sama saya malam tidak bisa tidur, lihat saja film saya Dharma Film. Ini film yang berbentuk kolosal, berbentuk pitutur, berbentuk ilmu dan kawruh. Jadi film itu nanti bikin menyelipkan beberapa mantra gitu. Jadi kita memasukkan pengalaman atau memasukkan kawruh itu tidak harus secara langsung kadang pakai budaya kan lebih mudah gitu. Jadi selain kita menyajikan tontonan juga menyajikan tuntunan Mbak. Harus ada tuntunannya Mbak. Biar nanti hidup kita itu tidak sia-sia ya. Yang jelas ini sudah saya pegang, ini saya tutup lagi Nah, saya ke kamar mandi hari ini pemirsa. Pada saat kamar mandi ya, Anda itu jangan berpikir macam-macam. Harus fokus yang istrinya, pokoknya istrinya tok. Pokoknya perang-perang itu sedikit istrinya amplih mulie, amplih rukune. Jalan saja harus mikir istrinya, kalau gak mikir istrinya nyebut nama Allah dan sholawat. Ya, sholawat, terus baca sholawat. Nah, kemudian saya masuk ke belakang ya Mbak ya. Saya tunjukkan caranya masukkan bagaimana gitu ya. Mari kita masuk. Ini, namun kita bisa membantu itu Pak. Kita bisa membenahi. Nah, ini pemirsa, ini kan sudah saya kasih air. Tapi sebenarnya bukan bak, kalau bisa yang permanen seperti jeding ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini dikasih air, ini kan masih belum dibenahi tuh Mbak, masih
toko kan bocor Mbak ya. Iya. Jadi ini kan ada air langsung hantaman satu kali Pak. Flak. Biar gitu ya. Nggih. Nah, ke kanan 1 2 3 4 5 6 7. Misalnya 7 putaran boleh, 3 boleh. Hitungannya 3 7 41 putaran. Kemudian pada saat kita memutar air itu untuk biar kita tidak sirik, kita langsung juga bisa membaca ayat Allah. Atau bisa langsung sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Harus selesai Allah, terus Nabi Allah masya Allah Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Itu kita angkat, bisa beraktivitas yang lain itu tuh lapangan yang jeding terus. Nah, kita kembali ke sini airnya ya. Anggap saja ini dianggap sebagai jeding aja Mbak ya. Ya, jeding ya. Tadi kan kita sudah wudhu Mbak ya. Nah, inilah. Nah ini sebelum kita untuk melaksanakan ritual, kita fokus dulu kepada Allah. Jadi kita bayangkan seperti Allah ada di hatimu, Allah ada di sekitarmu. Terus kemudian bernapas. Napas gitu ya. Napas kita memasukkan cahaya Allah, kita masukkan aura Allah. Jadi pas napas kita menarik Allah. Ya, terus kemudian setelah ada di dalam dada kita keluarkan Muhammad. Tarik lagi dengan membaca nama Allah. Allah. Ya, setelah itu kan di dalam dada, napas hati kita keluarkan sambil sebut nama Muhammad. Tarik lagi Allah. Yang terakhir Muhammad semburkan di dalam air. Muhammad. Setelah itu, nah ini langsung kita hantam tulisannya ke sini ya. 3 kali Mbak itu pengambilan nafas. 3 kali saja. Kalau ini bisa 7, bisa 3, 41. Agar tidak bingung 7 saja Mbak ya. Pemutaran bisa sebut nama istri Anda. Ini Anda dulu ya dulu gitu. Kalau tidak gitu ya sebut nama Allah juga tidak apa-apa. Allah. Biar kita tidak sirik. Biar kita tidak menyekutukan Tuhan Mbak. Karena Tuhan ada tetap merupakan adil yang sangat penting di dalam kebutuhan manusia. Jadi kita tidak berlepas dengan nama Allah itu. Karena kita selalu mintanya kepada sana itu loh Kak. Jangan sampai kita terus terpreset atau terprosok pada astra-astra yang lain gitu loh Mbak. Astra itu kan hamba umat aja. Kita langsung yang menciptakan bumi dan kita. Ya ini saya masukkan sini. 7 menurut saya. Nah, sebelum saya tarik nafas. Muhammad Allah. Tinjaknya yang jodoh ya. Muhammad Allah. Muhammad. Letakkan tangan Anda. Ya. Tercemplung Mbak ini ya. Nah, kemudian tarik. Dengan 7 kali putaran. 7 artinya pitu Mbak. Pitulungan. Ya, pertolongan. Ya, pertolongan. Jadi 7 itu kalau bahasa Jawanya pitu. Artinya pitulungan. Pitulungannya Allah. Ya. Tarik ke kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian gegem. Nalika gegem, jangan membayangkan bahwa istri Anda tidak akan bisa lepas daripada Anda seumur hidup. Dengan menarik nafas sakit. Muhammad. Nah, setelah ini langsung ini Anda basuhkan ke muka Anda sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian gosokkan ke bagian apa itu? Leher ya. 1, 2, 3. Diam sejenak Anda. Ya Allah, istri saya yang saya tali, yang saya kurung, semoga hari ini dia lupa dengan pacarnya, hari ini dia lupa dengan selingkuhannya, hari ini dia benci sama pacarnya, hari ini benci dengan perselingkuhannya, dia akan kembali menjadi satu, menjadi istri saya yang setia. Ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Allah. Bisa Anda baca sembarang-barang, baca surat-surat ayat-ayat boleh. Baca misalkan kalimat thayyibah juga boleh sembarang. Pokoknya ayat yang paling bagus. Baca
surat Yusuf juga boleh ya. Sholat saja ya tak apa-apa. Setelah itu baca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan terus kita kembali lagi ke semula ke tempat kita beraktivitas ya. Kita kembali ke depan. Nggih. Kegiatan seperti itu adalah ragam budaya atau lambang. Sebenarnya tanpa seperti itu langsung kita sholat tahajud 7 malam. 7 malam kita sholat tahajud tiap malam, jamnya harus ditentukan. Setelah itu memohon, setelah sholat tahajud, ya Allah, saya melaksanakan ibadah kepadamu, saya minta pertolongan, kembalikan istri saya ya Allah. Terus diam gini, membayangkan bahwa istrinya segera pulang. Itu juga bisa pemirsa. Jadi kan kita menyajikan itu kan tidak harus klenik, tidak harus budaya. Yang simpel juga saya sajikan gitu ya. Yang jelas kita adalah orang-orang yang beragama, jangan sampai menyekutukan Allah. Kita selalu minta kepada Allah agar langkah kita, gerak kita, ucapan kita itu benar. Sehingga dalam prosesi seperti ini kita bukan merupakan pamer apa itu kebulian atau kita misalkan itu merasa pintar, tidak, bahwa ini merupakan pengalaman saya sekelumit, siapa tahu ada gunanya, siapa tahu bermanfaat bagi penjenengan KB. Jadi misalkan ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya sudah paham dan sadar bahwa saya adalah sosok orang biasa yang penuh dengan dosa, yang sering lupa, yang punya kesalahan dan punya kekhilafan. Jadi itu yang saya sampaikan. Tetap kita adalah hamba Allah yang tidak punya kelebihan apa-apa. Saya cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Suro Sudiro Jaya Ningrat lebur dinding pangasuti. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.